Kasus viralnya anggota Propam Polres Tuban berinisial TS yang menyerempet dan mengintimidasi seorang pengamen badut jalanan Karnawi, warga Kabupaten Rembang berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kasus viralnya anggota Propam Polres Tuban berinisial TS yang menyerempet dan mengintimidasi seorang pengamen badut jalanan Karnawi, warga Kabupaten Rembang berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kasih Humas Polres Tuban, Ibtu Siswanto, menjelaskan, perdamaian dilakukan melalui mekanisme restoratif justice. Korban diberikan uang sebesar Rp150.000 sebagai bentuk ganti rugi. Terkait penyebab adu mulut, Ibtu Siswanto menyebutkan bahwa anggotanya TS geram dan emosi lantaran korban K alias S dinilai mengeluarkan bau alkohol yang menyengat dari mulutnya saat dihampiri usai diserempet motor petugas. Data yang kami dapat sudah diselesaikan dengan restoratif justice di Polsek Kota, dan kejadian tersebut sudah selesai dan dari kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan menerima. Jadi anggota ini mendapat sanksi apa dan pasca kejadian ini? Jadi untuk tindakan individu anggota Polri yang telah melaksanakan dugaan etik maupun etik atau disiplin tersebut, sementara ini masih proses pemeriksaan di Propam Polres Tuban. Ini bertugas di mana anggota ini? Untuk anggota dinas di Polres Tuban. Ya. Atas tindakan saya yang Untuk mendapatkan keadilan, korban akhirnya menerima upaya damai tersebut setelah pihak pelaku menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti rugi dari kerusakan dan trauma yang dialami. Kronologinya kan saya nyebrang, udah di garis putih. Nah, tangan saya kan udah gini kan, suruh pelan-pelan lah. Yang satu megang antong itu, nah dia nyalip, lah saya keserempet. Antong jatuh, saya bilang gimana Pak? Nah, dia putar balik, saya disuruh minggir lah. Dia pegang kerah baju saya, terus saya didudukin. Habis didudukin ya saya buka. Nah, habis itu kalau emang saya salah, saya minta maaf, saya bilang gitu. Nah, giliran terakhir itu mukul bibir saya udah ngomong, Pak emang kalau saya minta maaf. Dia terakhir ngancam, malam saya cari pasti ketemu. Ngancam itu, takut sampean ya? Lah istri saya juga takut, saya dengar gitu. Sampai baju dimasukin ke tas, sampai saya di rumah temen. Rencana pagi saya mau pulang kampung, gara-gara takut itu. Habis itu teman saya nyaranin, nggak usah takut, kamu nggak salah gitu. Tapi harapan sampean itu Mas, dengan uang 150 itu sudah layak nggak ya dengan sampean alami? Sebenarnya menurut kategori, emang dari saya pribadi, emang kan Kapolsek kan minta pertanyaan, tanya ke saya kan, kalau pelakunya saya temuin mau kekeluargaan di Mediasi. dia minta maaf, keluargaan lah, dia minta maaf ganti rugi gimana ya. Istri saya kan takut kalau saya jerumusin lagi mau ke ini, terus terang saya nggak ada biaya sepeda motor, nggak punya sepeda ondel, nggak punya uang juga. Itu tinggal satu-satunya itu uang 115 itu. Terus akhirnya sampai di mediasi itu gimana sih? Kan dimediasi sama Kapolsek. Terus kalau mau damai, biaya pengobatan minta berapa? 1 juta atau berapa? Saya bilang seikhlasnya. Terus saya diinterogasi lagi, seikhlasnya berapa nominalnya? Paling picut 100 gitu. Kan saya orang kecil, nggak pernah ngadepin kayak gitu. Masnya Tapi minta lukanya 100 itu ya? Kan ada yang ngomong paling picut 100, baju lengan robek palingnya
sekitar berapa puluh ribu lah. Lah saya nggak mau nonton juga nggak berani, orang saya sama istri saya kan ketakutan itu. Kini proses pemeriksaan disiplin oleh pelaku yang saat ini menjabat anggota Propam Polres Tuban itu masih terus berlanjut. Publik berharap pihak Propam dapat tetap bertindak profesional dan objektif dalam menegakkan disiplin meskipun yang diperiksa adalah anggota mereka sendiri. Sigi Muhammad, JTV, Tuban.